Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada sebuah speaker hardware. Dan speaker hardware ini adalah speaker yang dulu pernah saya perbaiki teman-teman. Dan sekarang kerusakan speaker ini tidak bisa di charger. Jadi kalau kita mau ngecas ketika baterainya habis, yang ada malah tidak bisa di charger ya teman-teman. Yang ada malahan untuk relay yang ada di chargernya malah berbunyi. Oke, nah ini sekarang coba kita akan on kan. Nah kalau tanpa di charger ini kebetulan speakernya masih bisa hidup normal karena baterainya masih terisi teman-teman. Namun ketika kita pasang konekan kabelnya, nah tuh teman-teman bisa lihat lampu indikator chargernya berkedip-kedip. Nah jadi lampu indikatornya berkedip-kedip. Nah ini menandakan ada masalah pada rangkaian chargernya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan cek apa yang menyebabkan rangkaian chargernya bermasalah. Oke, sekarang ini saya akan cabut dulu kabelnya. Oke teman-teman, langsung sajalah ini saya akan bongkar dulu speakernya. Oke teman-teman, nah ini untuk speakernya sudah saya bongkar. Oke, sekarang saya akan cabut dulu untuk kabel speakernya dan juga untuk kabel speaker tweeternya. Oke, nah ini sudah dicabut. Nah sekarang kita akan, nah ini adalah kabel untuk baterainya. Oke sebentar, nah ini kabel untuk sensor remote-nya akan saya cabut juga. Oke teman-teman, nah di sini saya akan cek dulu apa yang menyebabkan rangkaian chargernya bermasalah. Oke teman-teman, nah ini untuk rangkaian chargernya elko-nya sudah saya lepas. Dan ini ternyata yang bermasalah adalah ini teman-teman, ternyata resistor 4,7 ohmnya ternyata bermasalah. Nah ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata permasalahannya ada di sini. Oke sebentar, coba saya akan ukur untuk resistornya. Nah ini adalah resistor 4R7 atau resistor 4,7 ohm. Nah ternyata ini resistornya putus. Nah tuh teman-teman bisa perhatikan itu jarum ampermeternya tidak berbunyi teman-teman. Ini saya pakai mode buzzer. Nah ini seharusnya berbunyi karena ini adalah resistor 4,7 ohm. Namun ketika saya perhatikan lebih jelas ternyata, nah tuh teman-teman bisa dengar, ternyata resistor ini masih bagus teman-teman. Jadi yang bermasalah adalah solderannya. Nah kalau kita ukur di sini dia tidak bunyi, namun kalau kita ukur di resistornya ternyata berbunyi. Nah itu berarti resistornya masih bagus dan permasalahannya ternyata ada di kaki resistornya. Jadi itu solderannya kurang bagus teman-teman. Nah ini kalau di kamera tidak begitu kelihatan, namun kalau saya perhatikan ternyata itu solderannya retak. Oke teman-teman, nah di sini kita akan langsung solder saja kaki resistornya dan sebentar kita akan ukur kembali. Oke, nah ini sudah saya solder. Oke, sekarang kita akan ukur di resistornya. Oke, nah ini ampermeternya saya pakai mode buzzer. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita akan ukur di solderannya. Nah, tuh teman-teman bisa dengar, ini baru benar ya teman-teman. Yang mana tadi saya ukur di sini tidak berbunyi, namun sekarang sudah berbunyi. Nah, ini ternyata permasalahannya ada pada solderan di resistornya. Nah, ini kemungkinan rangkaian chargernya sudah bisa bekerja kembali dengan normal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saya pasang ini kapasitornya dan sebentar kita akan testing kembali.
Oke teman-teman, nah itu kalau untuk resistor yang solderannya rata itu kemungkinan karena getaran pada speakernya ya teman-teman. Jadi karena getaran speaker ini cukup keras. Oke, sekarang kita akan tes untuk tegangan untuk di baterainya. Oke, sekarang kita akan colokkan kabelnya dan kita akan ukur tegangan di aki chargernya teman-teman. Nah ini seharusnya mengeluarkan tegangan. Oke, sebentar, coba saya akan posisikan seperti ini. Nah yang mana tadi kita ukur untuk di kabel akinya tegangannya naik turun. Oke, sekarang kita akan ukur apakah tegangannya masih naik turun. Oke, sebentar. Nah bisa diperhatikan juga dari relay ini ya teman-teman, yang mana sebelumnya relaynya berbunyi. Nah tuh teman-teman bisa dengar, ini relaynya sudah tidak berbunyi kembali teman-teman. Oke, coba saya akan ukur tegangan untuk di kabel baterainya, kabel akinya, dan ini tegangannya. Nah tuh teman-teman bisa lihat tegangannya sudah ada di 15 volt. Nah ini adalah tegangan untuk charger akinya. Nah ini bisa dipastikan rangkaian chargernya sudah kembali normal ya teman-teman. Oke, coba saya akan pastikan kembali. Nah tuh tegangannya sudah ada di 15 volt, yang mana tadi sebelumnya tegangannya naik turun ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kemungkinan speakernya sudah kembali normal. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan pasang ke unitnya. Kita akan pasang semua kabel-kabelnya dan nantinya kita akan testing kembali. Oke teman-teman, nah ini untuk speakernya sudah saya tutup dan rapikan. Oke, sekarang kita akan coba untuk charger. Nah tuh teman-teman bisa lihat ini lampu indikatornya sudah tidak berkedip-kedip, yang mana sebelumnya berkedip-kedip. Oke, coba sekarang saya akan on kan. Nah ini sudah hidup. Nah kalau tadi sebelumnya kalau kita charger dan kita hidupkan, speakernya berkedip-kedip teman-teman untuk lampu indikatornya, dan sekarang sudah kembali normal. Oke teman-teman, nah ini tinggal saya testing dengan lagu-lagu. Nah di sini saya akan memakai flash disk. Oke, nah ini sudah kebaca. Oke teman-teman, nah ini sedang saya testing dengan lagu-lagu. Nah mudah-mudahan ini lagu-lagunya tidak kena copyright ya teman-teman. Dan nah tuh teman-teman bisa dengar ini speakernya sudah kembali normal, sudah bisa di charger. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang cara memperbaiki speaker yang mana kerusakannya untuk di chargernya. Jadi kalau kita charger lampu indikatornya berkedip-kedip, jadi tidak mau mencharger, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata permasalahannya ada di resistor 4,7 ohmnya. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.